Halo, selamat siang semua yang sudah bergabung di Kapan Lagi On Air yang disiarkan melalui Instagram kapanlagi.com gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya kenapa kita siarannya di jam segini gitu kan. Yang pasti bukannya kita lalai dalam mengabaikan ibadah gitu, karena narsum yang bakal kita ajak ngobrol kali ini tidak berada di Indonesia lebih tepatnya. Oke, jadi kita memang menyesuaikan juga jamnya dengan narsum yang ada di belahan dunia sana gitu kan. Dan itulah kenapa kita akhirnya melakukan siaran live on air ini di jam 12 gitu. Tapi untuk teman-teman yang mau melaksanakan ibadah salat Jumat, monggo gitu kan, silakan langsung menunaikan ibadahnya gitu. Jangan sampai ketinggalan juga, jangan sampai lupa dengan ibadah lah pastinya. Dan kalau kalian emang ketinggalan gitu, nggak masalah karena nantinya kapan lagi on air ini di ngoding ini bakal diposting di Instagramnya, Instagram TV dari kapanlagi.com. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir. Kalau kalian mau pergi beribadah silahkan gitu, dan gak usah khawatir untuk ketinggalan. Kita bakal ngobrol apa aja sih, sama siapa aja sih kita ngobrol sama hari ini gitu. Oke, nah bicara kita bakal ngobrol sama siapa hari ini, pastinya sebagian dari kalian ada yang udah tahu mungkin ya, karena udah melihat postingan juga dari kapan lagi gitu, untuk kapan lagi on air ngoding gitu. Oke, dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi siang hari ini kita bakal ngobrol dengan Karel Francis. Siapa Karel Francis? Kalau buat kalian yang belum tahu, nanti aja sih nggak apa-apa. Setelah live ini aja kalian cari tahu. Tapi yang pasti, jangan sampai kelamaan deh buat kalian cari tahu siapa dia gitu kan. Karena Karel Francis ini bisa gue bilang salah satu talenta terbaik yang jujur buat gue aja, gue jarang untuk bisa mendengarkan musik-musik pop yang ya ya pop lah ya gitu, yang populer gitu. Tapi Karel Francis ini punya sesuatu yang emang wah ini gokil sih dari suaranya gitu. Terlepas semua pencapaiannya ya, gue benar-benar suka dengan cara bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana dia membuat sebuah musik gitu. Dan yang paling bikin amaze itu adalah, dan gue juga pengen ingetin ke teman-teman yang udah join nih, kalau saya kalian punya pertanyaan bisa langsung, Halo. halo, halo Francis Karel. Gue manggil lu Karel aja kali ya, Ya nggak apa. biar selalu ya. Oke. Sebelum kita mulai nih, gue pengen ingetin teman-teman yang udah join di Kapan Lagi On Air, kalau saya kalian punya pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komen gitu. Nanti akan coba gue sampaikan ke Karel. Atau mungkin saya nanti Karel ngeliat, terus pengen ngejawab juga nggak apa-apa kali ya. Oke, oke. Gitu. Oke, jadi ini jam berapa di sana nih? Sekarang lagi jam Untuk 10 malam. jam 10 malam. Di sini jam 12 siang. Iya. Masih hari Kamis di sini. Iya, iya, iya. Francis Karel, sebenarnya nih ya, gue jujur nih, gue bingung mau nanya lu apaan. Jujur aja, siang hari ini gue bingung mau nanya apaan. Soalnya, sebentar. Sorry ya. Gimana? Ya, Anpin. Gak ngerti. Anpin. Mana ya? Gak paham, Mas. Next. Halo, halo, halo. Halo. Oke, sorry. Ada trouble dikit. Oke, jadi gue lanjut. Sebenarnya, gue jujur juga bingung mau nanya apa ke lu gitu. Karena, apa ya, ya menurut gue sih gue seneng aja sih ngedengar. Ketika gue tahu gitu. Awalnya nih ya, ini fun fact aja buat teman-teman juga yang join. Dan buat Carol juga. Gue hari Senin ini tahu nih kan, maksudnya ada jadwal untuk on air bareng sama lo gitu. Tapi, pada saat gue tahu, ini siapa ya? Jujur aja gue nggak tahu loh gitu. Dan ketika gue cari tahu, dang gitu, kenapa gue telat taunya gitu loh. Ternyata, wow, apa ya, there is something in your voice that captivate me gitu loh. Dan benar-benar gue kayak, anjir ini enak banget sih. Gak, maksud gue tanpa bermaksud menjilat ya, sama sekali tanpa bermaksud menjilat. Gue benar-benar amazed banget dengan suara lo. Terutama ya, cara lo menyalurkan pesan gitu loh, lewat setiap lirik yang ada gitu. Thank you. Nah, tapi terlepas dari itu semua ya, yang pengen gue tahu gitu, kenapa tiba-tiba nih seorang Francis Carroll bisa ada di Los Angeles gitu? Jadi aku pertama kali ke LA itu sekitar 2 ke 3 tahun yang lalu. Itu Oke. kesini untuk kuliah. Jadi dari kecil emang Hmm. sering main musik sama keluarga aku juga musikal lah. Terus pas
akhir-akhir SMA aku milih untuk kayak mau pursue musik sebagai karir aku kan. Jadi sempat di Jakarta pun sempat ngerilis lagu-lagu sendiri, nyoba-nyoba, dan tahun 2018 aku keterima di sekolah musik di LA, dan sekolah musiknya pun itu juga salah satu sekolah musik yang emang main banget lah di industri musik sama industri pop. Jadi ini itu emang untuk pengen belajar juga, karena kan di Indonesia sama di Jakarta belajar nulis lagu itu selalu sendiri. Meanwhile kesini tuh kayak pengen nyoba aja, kayak di sini kan industri musiknya gede banget kan ya. Jadi penasaran bisa pelajarin apa aja sih di dunia musiknya, dan banyak banget sih. Nah, yang gue menarik itu tuh ini juga, Pen. Ketika gue, maksudnya ya, ketika nama lu tiba-tiba mencuat makin rame gitu kan di sini ya. Dan gue nyari tahu tentang lo, gue taunya adalah gila di orang di notice sama Meghan Trainor dan Andy Grammer. Itu wow sih. Maksudnya Meghan Trainor aja udah wow, ini Andy Grammer gitu loh. Maksud gue itu musisi yang cukup, mungkin kalau teman-teman nggak tahu ya, dia itu sebenarnya musisi yang sangat bisa gue bilang gokil banget sih secara karya ya. Apalagi nih kalau teman-teman cari tahu, dia di Billboard udah mencetak beberapa kali pencapaian lah gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih gitu kan, ketika lu di notice sama Andy Grammer itu tuh lu tahu sendiri kah? Atau lu dikasih tahu sama orang lain gitu? Lu di notice lo sama nih orang gitu. Lu emang nyari tahu? Apa gimana? Soalnya kan lu yang nyari tahu ya? Baru di notice-nya beberapa jam kemudian kan ya. Jadi emang sebelumnya aku itu kayak udah agak give up lah, yang kayak nggak apa-apa lah kan juga ini for fun juga kan, like it's agak nggak begitu ekspektasinya nggak tinggi lah. Jadi pas lagi kelas pas tiba-tiba dapat notif dari temen aku, disuruh cek TikToknya Andy Grammer, terus ngeliat tuh kayak freak out kan. Terus Andy Grammer juga abis itu nge-post di Instagramnya dia kan, lebih freak out lagi. Iya, betul. Emang crazy banget itu sih. Itu di tengah kelas tuh ya? Kenapa? Di tengah kelas tuh ya? Lu lagi tengah-tengah pelajaran tuh berarti? Itu temen-temen lu apa nggak kaget ya? Pas lu tahu, kenapa dia orang gitu kan? Oke, tapi ini, ketika gue lihat juga tuh postingannya, yang apa, Andy Grammer main di, apa sih? Di show apa ya, gue bilang, gue lupa tuh yang di TikTok apa live Instagram tuh dia megang gitar. Itu dia bilang kayak pengen ngajakin orang-orang yang udah ikutan sama dia itu buat nulis lagu bareng. Apa itu berarti lu juga bakal nulis bareng sama dia? Semoga. Like masih ya, belum, I don't wanna say too much lah basically. Jadi hopefully something happens. Kalau misalnya itu nyampe kejadian tuh, kira-kira lu mau pengen nulis apa nih? Apakah yang emang lirik kemarin lu taruh di apa videonya si Andy Grammer atau gimana tuh? Tergantung juga sih, kayak tergantung Andy Grammer-nya juga, dia pengen arahinnya kemana. Kalau misalnya dia emang suka banget sama hook-nya itu, ya aku pengen banget juga nyelesain. Tapi kalau misalnya dia yang kayak pengen mulai dari awal lagi, mulai dari scratch. Soalnya aku itu kalau aku kan di sini emang sekolah musik kan, sama ngambil jurusannya songwriting. Jadi aku open banget untuk nulis apa aja. Nah ini cuy, bicara soal songwriting ya, jujur aja, kalau gue tuh biasa tuh, ketika gue ngelihat bio profil seseorang dengan yang ada tulisannya songwriter gitu, gue sebenarnya terlalu agak skeptis lah gue melihatnya gitu kan, awalnya untuk beberapa orang tuh. Dan ketika gue ngelihat ke lu songwriter, oke, ini berarti lu nulis lagu sendiri kan, lu nge-produce lirik lagu lu sendiri gitu. Cuma ketika gue perhatiin nih dari semua lagu-lagu lu, lirik lagu lu yang ya semua ada yang lu tulis deh. Ini emang ini songwriternya gokil sih. Karena kenapa gitu? Karena menurut gue ketika lu menulis lirik itu, ketika gue baca liriknya lah, lu terasa kayak lagi storytelling. Gimana sih, kayak lu lagi diceritain sama teman lu aja. Lu tau gak sih kayak nih ya, gue dulu tuh pernah pas lagi bocah kayak di lagu Little Boy dah. Itu sumpah gue kayak lagi diceritain sama teman gue sendiri gitu. Kisah gue yang emang perjuangan gue dari gue dulu bukan siapa-siapa, gue bukan belum jadi orang lah sampai gue akhirnya nemuin yang namanya hidup kayak gini, bla bla bla. Oke, itu hal yang benar-benar gue salut dari lo. Coba yang pengen gue tahu, ketika lo menulis sebuah lirik, kebanyakan inspirasi lo tuh datang dari mana sih? Apakah ketika lo lagi nonton film, pas lagi baca novel kah? Atau misalnya emang suddenly happen aja gitu dan akhirnya langsung lo tulis?
banyak banget sih ya untuk aku. Soalnya kayak sebagai Hmm. songwriter aku selalu nyari inspirasi dari mana-mana lah. Jadi kayak Oke. kadang ada beberapa lagu-lagu aku yang udah keluar pun itu ada beberapa yang kayak dari nonton film. Terus juga ada Oke. yang lebih dari Little Boy misalnya. Little Boy itu dari Ah, pengalaman ah, sendiri yang kayak ini akhirnya mau betul. selesai SMA kan ya, udah mau masuk kuliah, udah Ya. growing up. Dan itu kayak living back moment-moment yang kayak awal-awalnya pas masih TK sampai sekarang, terus sekarang udah mau masuk Nah, ya, adulthood ya, ya, ya. tiba-tiba kan kayak nggak kerasa. Itu Little Boy kayak ngebahas Ah, ya experience sendiri lah. Jadi untuk aku sih ah. kadang pun bisa nulis lagu yang fiction juga yang kayak nggak pernah kejadian, Hmm. ya, kayak bikin cerita baru. Oke. But for me sih yang paling inspiring sih emang curhatan sih. Kalau nggak dari Curhatan ya. teman, kalau nggak dari teman ya dari masalah-masalah sendiri. Sedap. Emang musisi tuh harus berawal dari keresahan ini ya, keresahan pribadi lah ya, Iya. ide-idenya ya. Nah, tapi ini sih, bicara soal Little Boy, itu lagu yang benar-benar gue paling suka. Buat teman-teman yang join di Kapan Lagi On Air kali ini, kalau lu belum tahu Francis Carol, please abis ini lu cari di YouTube, lu dengerin Little Boy, itu rekomendasi terbaik dari gue sih. Lagu paling gokil dia, menurut gue. Gitu. Cuma yang pengen gue tanya nih ya, dari Little Boy, kalau bikin visualnya, men, maksudnya gue secara pribadi ya, gue seneng ketika ngebaca liriknya itu kan personal banget kesannya. Dan kesannya kayak juga diceritain gitu kan. Dan ya sebenarnya visualnya gue tetap demen gitu. Cuma ini lagu sebenarnya nggak perlu visual lagi gitu kan. Maksud gue udah punya imajinasi gue sendiri gitu buat ngebayangin gitu. Nah kalau lu sendiri lo, pertimbangan ketika lu membuat si Little Boy ini sampai akhirnya bisa jadi visual gitu. Itu apa sih? Kenapa harus lagu ini butuh visual? Jadi untuk aku sih kayak Hmm. secara lirik kan emang pretty apa ya, nggak terlalu spesifik kan secara lirik, ya spesifik ada Betul, secara betul. jalan cerita tapi nggak spesifik kayak masalahnya aku kan, kayak ini banyak banget orang bisa relate. Oke. Jadi untuk dari sisi Benar. visual aku coba bikinnya itu lebih untuk kayak ya pengalaman diri sendiri, pakai foto-foto dari masa kecil sampai ada Oh. biar lebih personal dari sisi aku juga, itu lebih ngeceritain cerita aku sih. Oke. Iya, soalnya kayak Oh. aku itu kalau secara lirik Hmm. selalu nyoba untuk Hmm. bikin relatable lah buat Hmm. buat orang lain, buat pendengar. Eh, tapi kalau misalnya udah masuk visual dan masuk kayak konsep meaning Hmm. behind itu, aku coba bikin lebih spesifik juga untuk kayak what it is to me. Berarti bisa gue bilang nih, kalau secara audio nih ya, si Little Boy ini tuh, lu bisa relate dah dengan semua orang gitu ya. Tapi Hmm. ketika kita bicara audio visual, ada sesuatu yang emang lu selipkan di situ lah ya, gitu loh. Hmm. Oh, wah itu tapi gokil sih. Cuma bener, maksud gue, kenapa ya? Karena kan terkadang nih ya, kalau kita bikin lagu gitu, ada beberapa lagu yang emang kita rasa, ini kayak meaningnya kurang dapet nih kalau kita nggak perlu, kalau kita nggak pakai visual gitu kan. Ada lagu juga yang emang menurut gue menurut beberapa orang ini udah kuat tanpa visual gitu, dan menurut gue sih sebenarnya Little Boy ini udah kuat banget. Coba ternyata akhirnya gue baru tahu gitu kenapa akhirnya diciptain visual dan ada foto-foto Iya. lu gitu kan, masa lu ternyata emang lu pengen ngasih yang lebih personal aja dari sisi lu nya ya. Hmm. Oke. Nah, bicara soal visual juga nih, kalau misalnya dalam hal visual untuk setiap lagu-lagu lo, itu lo emang ikut campur tangan kah dalam penggarapan idenya sampai eksekusi, atau udah nih gue lagunya kayak gini, bayangan gue cuma begini-begini tentang lagunya, eksekusi dah gitu visualnya, apa gimana? Untuk aku sih kayak beberapa lagu dari Little Boy Hmm. sampai ada lagu juga yang namanya Low. Aku sih kalau secara Hmm. visual aku Yang nyoba terbaru. involve diri sendiri sebanyak mungkin. Soalnya kan emang kayak aku pun punya konsep pengen ngarahnya kemana. Walaupun aku nggak bisa yang syutingnya gimana, actingnya atau Iya, apa, iya. fotonya gimana kan. Tapi aku lebih yang kayak milih alur ceritanya kayak begini, apa ya, makna videonya harus begini, harus dapat pesannya kayak begini. Itu sih aku lebih involved di situ. Jadi dari sisi concepting lah, lebih involved di sisi concepting. Tapi pas eksekusi itu mah udah props ke orang-orang lain. Udah cukup di audio aja lah pokoknya, ya. Iya, Musiknya ada aja lah udah. musiknya aja. Oke, oke, oke. Men, ini juga. Eh, gue kan kedenger deh ya, beberapa lagu yang dalam bahasa Inggris. Pronounce lu ini kan sebenarnya bisa gue bilang termasuk sangat lancar gitu loh. Bisa gue bilang malah kayak native speaker malah gue ngedengernya ya. Kalau gue nggak tahu lu ini yang nyanyi ya, gue dengerin lagu misalnya Low atau Little Boy gitu. Dan tanpa visual tuh Little Boy tertawa. Mungkin gue pikir ini lagunya orang luar sih. Mungkin gitu. Nah,
Maksud gue, kok lu bisa dapat pronunciasi yang sebagus itu sih? Apakah memang karena lu udah berapa tahun tinggal di Amerika kah? Atau emang sebelumnya tuh lu banyak belajar dari film mungkin atau dari nonton-nonton YouTube kali gitu? Jadi awalnya sih emang Hmm. orang tua aku itu iseng ngajarin bahasa Inggris pertama. Makanya sekarang Oke. kalau ngomong bahasa Indonesia itu agak berantakan lah. Tapi Oke. Iya, dari iya, iya. kecil pun itu sering juga nonton yang kayak aku itu belajar aksennya Hmm. bahasa Inggris itu dari kayak nonton Power Rangers, Teletubbies yang bahasa Inggris, tapi jadi emang belajar Oke, aksen oke. dari dengerin gitu-gituan sih. Gila, Power Rangers ya. Mighty Morphin Power Rangers lagi lu tonton. Wah, ini lawas banget. Terus lama-lama juga teman-temannya juga Hmm. banyak yang ngomong bahasa Inggris kan, jadi udah mulai Ah, biasain juga growing up lah ngomong bahasa Inggris. oke, oke. Ya, ini juga nih. Eh, ketika gue nyari tahu tentang lu nih ya, gue sempet kaget juga ketika lu ternyata pernah featuring sama Jevin Julian tuh, ya kan? Nah, kok bisa sih? Gue maksudnya, kok kayak gak banyak orang yang tahu gitu dengan seorang Francis Carroll gitu loh. Kok bisa sih gitu? Walaupun sebenarnya yang bisa gue bilang yang dengerin banyak gitu, cuma kok kayak nggak masif gitu yang dengerin. Padahal anjing ini enak, men. Lu punya suara yang benar gokil. Jujur aja, ini such an honor gitu loh, for me to sit here and talk with a super talented person like you. Serius loh kalau menurut gue. Thank you, thank you. Gimana Kenapa ya? sih suka di Indo lu sampai nggak terlalu terdengar banget gitu loh? Itu awal-awal baru banget sih main di sisi sebagai penulis lagu dan sebagai artis lah. Ya. Di awal-awalnya banget kan. Jadi Hmm. emang pas zaman-zaman sama yang Jevin itu emang untungnya bisa sempat koneksi, bisa connect sama Jevin lah. Terus aku sempat ngajuin Oke. lagu yang kayak terus juga ngebahas bisnisnya gimana lah. Tapi kayak ngajuin lagunya kayak ini sih aku punya lagu tapi nggak tahu cara produksi kan. Aku punya lagunya doang. Jadi Oh iya. Jevin emang dia ngebantu banget di sisi produksi, emang ngebantu ngarahin lagu produksinya lah. And itu sih salah satu awal-awalnya lah main di industri musik di Indonesia sebagai artis Oke. yang nulis bahasa Inggris ya. Jadi emang Iya, iya, kita iya. eksperimentasi banget sih. And untung aku juga pernah ngalamin itu soalnya sekarang pun sebagai penulis itu udah develop juga Hmm. dari semenjak itu kan ya. Ya pastilah, pasti. Gak mungkin lu tetap di step apa di level yang itu aja kan. Gitu. Nah, cuma ini apa ya? Gue juga pengen tahu nih, kebanyakan tema lagu lu ini kan kalau yang gue tangkap tentang relationship gitu kan. Entah hubungan antara lu sama kekasih, maksudnya ya kalau gue ngedengerin ya, entah sama kekasih atau lu sama teman-teman lu sama sosial lu gitu. Kenapa sih lu paling apa ya banyak mengangkat hal-hal yang berbau relationship gitu loh? Untuk Apa aku emang suka dengan itu? kayak karena kan juga banyak banyak banget orang itu kalau ekspektasi orang tentang lagu itu biasanya tuh kayak lagu love song lah, lagu tentang cinta, Iya, lagu betul, gitu. betul. Tapi untuk aku sih kayak yang kayak lagu Social Life misalnya. Social Life itu kan untuk aku Hmm. lagu ngebahasin social expectations, ekspektasi sosial lagi. Dan Little Boy pun itu juga untuk lagu tentang aku growing up kan. Iya, iya. uh, Alasan kenapa aku nulis lagu-lagu itu juga soalnya kayak I feel like sebagai orang pun hidup itu nggak cuma about love, about cinta, juga banyak banget yang lain kan. Betul. Jadi aku itu emang kayak pas nulis lagu itu juga karena dari sisi penasaran yang kayak kalau nulis lagu kayak ngebahasin topik itu seru juga sih, kenapa nggak nyoba ya. Terus Oh, juga oke. sebagai apa ya, sebagai penulis pun itu juga jadi banyak banget kayak topik-topik baru lah. Wow, keren, 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 keren. Nah, ini men, maksud gua, sekarang ini, ketika kita bicara soal yang modern-modern lah ya, gitu. Di, dengan dunia musik yang semakin modern, gitu, munculnya platform-platform yang baru, gitu. Dan gue juga ngeliat, kayak lu mulai banyak main di TikTok juga, gitu kan. Itu nggak salah, sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman yang pengen gue tanyain adalah, eh menurut lo nih, menurut seorang Francis Carroll, apakah TikTok ini bisa menjadi platform yang apa ya kuat gitu loh untuk para musisi gitu. Dalam artian entah mengenalkan karyanya kah atau berkarya di situ juga gitu, tapi dari musiknya ya gitu, bukan joget-jogetnya.
Menurut lo itu bisa jadi platform yang kuat gak sih? Menurut aku sih bisa banget ya, soalnya juga banyak banget orang di sini pun di industri musik tuh juga ngebahasin yang kayak nyari artis di TikTok. Soalnya sekarang lagi pada muncul semua di TikTok, kayak penyanyi-penyanyi, penari-penari, actors pun pada nongol di TikTok semua. Dan lagu-lagu pun kan biasanya kan masih ada lah lagu-lagu yang di-push sama industri. Tapi sekarang Betul, pun betul. banyak banyak banget lagu yang di Billboard Top 5 yang itu gedenya gara-gara TikTok, which is very crazy. Soalnya itu kayak organik kan. Dan Iya, betul, betul. siapa tahu kayak tiba-tiba kalau TikTok Nah. bisa gedein lagu. Soalnya kayak untuk aku pun itu kayak mulai TikTok gara-gara quarantine. Gara-gara pas Oh, oke. awal-awalnya Maret itu kayak ya nggak ngapa-ngapain. Ya udah nyoba aja. Iya, iya, Coba iya. aja. Oh, ini bicara soal karantin ya, gue selalu penasaran nih ketika dengan para musisi ketika memasuki masa karantin gitu. Maksudnya, lu kan sebagai seorang penulis, penyanyi gitu loh, ya yang berkarya di dunia musik lah ya. Lu harusnya kan, lu pastinya kayak ngerasa gelisah gak sih gitu kan, pas karantin gitu, lu nggak bisa kemana-mana, yang bisa lu ketemu orang atau nggak ngeliat dunia luar gitu. Sekarang lu harus terkurung dalam satu ruangan gitu loh, untuk menjaga diri lu dan orang-orang di sekitar lu gitu. Nah, yang pengen gue tanya itu kayak, lu gimana sih cara menjaga kewarasan lu dalam bermusik gitu loh? Karena kan ketika lu bermusik ini kan, lu pasti butuh hal-hal di luar ruangan lu juga gitu kan, pasti. Itu gimana sih caranya? Jadi sih untuk aku karena emang juga di dunia musik kan itu banyak banget kolaborasi kan ya. Dan Betul, awalnya betul. kayak sedihnya itu yang nggak bisa ke rumah teman ngejam bareng, bikin lagu bareng kan. Tapi kerennya sekarang, especially gara-gara TikTok, banyak banget aku kayak networking sama orang-orang baru. Kayak kemarin aku baru kerja bareng sama produser dari UK. Terus dia itu yang kayak cuma kayak nge-send beats, terus nanti aku yang kayak oke, aku coba top line melody sama lirik. Terus nanti I'll send something back. Terus lama-lama kita yang kayak sekarang pun ada Zoom juga, Zoom sessions kan. Iya, iya. Jadi Betul, 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 banyak betul. banget sih cara adaptasi kayak ke situasi baru ini. Soalnya kan emang baru banget ya kayak kolaborasi online, especially kayak Betul, betul. untuk musik biasanya kan emang lebih enak in person karena kayak takut lag, takut ada delay-nya kan. Tapi sih so far kita trying to make it work aja sih. Dan Iya. untungnya it's very very fun juga karena lebih jauh juga kayak bisa network sama orang-orang around the world, especially kayak TikTok itu kayak salah satu apa ya, aplikasi yang bantu banget untuk networking. Oh gitu. Oke, oke. Itu keren sih. Berarti hal-hal yang seperti ini juga akhirnya menjaga lu tetap produktif juga ya. Jadi istilahnya kayak gak harus kayak orang gila gitu dalam ruangan sendirian. Ini gue ngapain nih gitu kan. Iya. Oke. Carol, gue pengen tahu nih, untuk berikutnya gitu kan, setelah lo mengeluarkan beberapa single, terutama single Low yang baru rilis ya beberapa waktu lalu, ada juga versi sama Om Andi Rianto juga tuh, itu mantep banget. Thank you. Setelah semua itu, apa lagi sih yang bakal lo sajiin ke pendengar? Jujur gue suka banget sama lo. Dalam waktu sekian hari, gue langsung, wow, Thank you banget, this is, thank you. this is it. Anjir, gila, keren. Thank you. Jadi sekarang sih lagi ngerjain beberapa lagu sih. Awalnya kan tadi pengen ngerilis itu di pertengahan tahun. Tapi gara-gara quarantine, gara-gara apa ya? Nulis lagunya sih, sisi nulis lagunya nggak susah, tapi yang udah mulai record vokal, take vokal serius di studio gitu-gitu itu yang susah awalnya. Jadi baru banget sekarang kayak udah mulai buka dikit, tapi emang masih ada peraturan-peraturannya ya. Iya. Tapi kayak ya, aku baru nyelesain vokal berapa ya, 2 minggu yang lalu, jadi sekarang lagi di mixing. Jadi semoga sih aku ada single yang bakal keluar bulan ini, dan juga udah banyak banget lagu siap lah untuk bulan-bulan depan juga. Wah, udah nabung ya Pak ya, udah nabung banyak. Oke, gak apa-apa, justru bagus. Sampai akhir tahun, kita tahu kalau kita bakal dihibur dengan suaranya Francis Carol gitu. Jadi buat teman-teman nih ya, yang udah pada join, jangan lupa di bulan ini ya, ada yang baru nih dari Francis Carol. Oke dah, dan last one nih ya, yang pengen gue tanyain gitu loh, dari seorang Francis Carol. Kira-kira nih, dalam beberapa tahun ke depan misalnya,
ada nggak sih kemungkinan untuk lo mencintai makanan selain potato? Ah, nggak tahu ya, emang awalnya itu potato kayak emang branding banget lah, iseng. Oke. Jadi eh, kalau misalnya ya potato brings me good luck, ya I'm gonna stick with the potato. Oke, 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 oke. Berarti ya potato lah ya. Even itu sampai berapa tahun ke depan mau ada makanan enak lain nih, potato tetap. Ah, Regis Carroll sama dengan potato. Oke. Tidak terpisahkan lah. Oke, gila. Thank you banget, Regis Carroll. Bener-bener gue seneng banget bisa ngobrol hari ini sama lo. Karena, wah, gue jujur seneng banget dah pokoknya dengerin lagu-lagu lo. thank you, Bener-bener thank setelah you. sekian lama ya, setelah sekian lama gue tidak mendengar lagu-lagu pop yang seperti ini gitu ya. Yang karakternya seperti ini kayak jadi kayak reminiscing gue zaman SMA lah dengan semua referensi musik pop yang waktu itu gue dengerin gitu loh. Thank you Thank banget you, untuk Regis Carroll waktunya. thank you. Jangan pernah berhenti berkarya ya. Please, gue pengen lo tetap ada terus deh di dunia musik. Thank you, thank you. Oke, gue udah bingung juga mau ngomong apa. Thank you banget ya pastinya. Tetap sukses, sukses terus maksudnya untuk project sekarang ke depannya. Ditunggu untuk project-project berikutnya dan rilisan-rilisan terbarunya. Semoga someday nih kita bisa interview langsung ya. Ya, Masa amin. ke depan. Oh iya, gue boleh nggak request terakhir aja gitu? Nyanyiin dikit dong lagunya Little Boy. Oke. Buat teman-teman juga yang udah join di Kapan Lagi On Air nih, gitu. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, nyanyi sampai chorus chorus pertama aja atau gimana nih? Chorus pertama boleh sih. Itu soalnya hook-nya dapat banget sih. Oke. Itu bagian favorit gue. Oke, aku nyanyi lagu cover aja ya. Boleh, 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 boleh. Boleh. Bentar. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like her better. I wish I were Heather. Oke. Ya segitu aja lah. Oh, jeez. I love your voice, man. Thank you. Really. Thank Gila. you. Selalu nikmat ya mendengar suara lu ini selalu enak banget lah. Thank Selalu you bisa banget. captivate something lah gitu. Anjir. Wah gila. Thank you banget ya untuk Regis Carroll. Semoga semakin sukses lah ke depannya. Gue cuma bisa Thank ngedoain you. itu doang, Thank you men. for having me. Dan iya, semoga segera kembali ke Indonesia dan bikin konser lah. Gue pengen nonton perform lu secara live. Gue Amin. Semoga bener-bener one pengen day. banget. Oke, I hope so. Thank you banget, Regis Carroll. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih juga atas ya suara lo yang tadi ya yang terakhir ya. Wah itu enak banget di siang hari panas kayak gini di Jakarta. Oke, jadi thank you banget ya. Oke, See you thank next time. Bye bye. Oke, jadi teman-teman siang hari ini gue sama Regis Carroll, gila gue seneng banget bisa ngobrol sama dia gitu karena ya balik lagi gue secara pribadi udah lama lah gak mendengarkan
talenta-talenta yang gokil seperti itu. Terutama di ranah musik pop ya, ranah musik populer gitu menurut gue. Dan jujur aja, gue paling seneng lagu Little Boy itu. Jadi kalau teman-teman nih yang saya baru tahu siapa itu Francis Carroll dan ternyata oh gue suka nih sama suaranya juga. Terus kalian langsung cari aja di berbagai platform musik yang kalian suka gitu, entah itu Apple Music, Spotify, Deezer, or anything else gitu kan. Terserah lo dah, lo cari di mana aja gitu. Langsung dengerin aja Francis Carroll atau di YouTube juga untuk lo tahu deh, bisa tahu kenapa sih Francis Carroll selalu berusaha untuk ikut serta dalam penggarapan visualnya gitu. Nah dan juga gue pengen ingetin buat teman-teman yang baru join mungkin setelah tadi menunaikan ibadah sholat Jumat gitu. Kalau kalian ketinggalan dengan obrolan di Ngoding hari ini, jangan khawatir karena Ngoding hari ini bakal diposting juga di Instagram TV dan kalian juga bisa nonton di sana. Apa aja sih yang kita obrolin tadi gitu loh bareng sama Francis Carroll. Oke, jadi untuk teman-teman, thank you banget yang udah join di siang hari ini. Jangan lupa juga untuk kalian turn on post notification di Instagramnya Kapan Lagi, supaya kalian juga nggak ketinggalan dengan update-update terbaru dari dunia infotainment, atau mungkin misalnya supaya kalian juga nggak ketinggalan dengan Kapan Lagi on air berikutnya gitu, entah itu artis, ngoding, chemistry, atau misalnya kita ngobrol soal film mungkin. Oke, jadi jangan lupa untuk turn post notification ya, supaya kalian nggak ketinggalan. Jadi ya itu tadi obrolan kita sama Francis Carroll, gue Nathan, gue pamit undur diri, sampai bertemu di Kapan Lagi on Air berikutnya. Oke, dadah.